salfok gitu sama yang lain. Nggak tahu ya kalian itu salfok apa enggak, tapi kalau aku salfok sih kayaknya. Karena jatuh gitu, lagi asik-asiknya main. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang salah satu olahraga tradisional dari Jepang nih good mood, yaitu sumo. Kalian pasti udah sering lah ngedenger ya olahraga tradisional ini. Nah, kalian tahu nggak sih good mood kalau ternyata dulunya itu sumo itu nggak segemuk sekarang loh. Kira-kira kenapa ya bisa berubah? Ya langsung aja kita ke pembahasannya. Tahu nggak sih good mood kalau dulu pada abad ke-8 Masehi di Jepang, kata-kata sumo itu awalnya dikenal dengan sumai. Belum jelas sih kapan kata-kata sumai ini berubah menjadi sumo yang kita kenal sekarang, tapi intinya seiring berjalannya waktu ya berubah menjadi sumo kayak sekarang. Nah, di Jepang itu ada legenda yang menceritakan bahwa sebenarnya sumo itu diawali dengan pergulatan dua dewa nih. Nah, antara dewa Takeminakata yang melempar dewa Takemikazuchi dengan lengannya. Sedangkan pertarungan sumo yang dilakukan oleh manusia itu pertama kali dilakukan oleh dua orang petarung nih, yaitu Nomino Sukune dan Tomano Kehaya. Nah, saat itu Kehaya kalah dengan cara diinjak-injak sampai tak bernyawa oleh si Sukune tadi. Jadi dulu itu sumo pertarungan yang mematikan gitu, nggak kayak sekarang yang ada peraturan lah kapan sumo itu disebut menang, kapan kalah. Nah, kalau dulu yang kalah itu yang hilang nyawanya, sedangkan yang menang yang masih hidup kayak gitu. Oh ya good mood, sumo ini merupakan kepercayaan Shinto di Jepang. Nah, jadi dulu sebelum masa Edo lah di Jepang, para pemain sumo ini melakukan ritual khusus nih untuk mengusir roh jahat dan juga menaburkan garam suci untuk persembahan atau penghormatan kepada dewa-dewi. Selain itu, pagelaran pertandingan sumo ini biasanya digelar sebelum para petani ini menanam padi. Nah, jadi hal ini dipercaya bahwa kalau misalnya kita melakukan pertandingan sumo nih sebelum menanam padi, nantinya kita akan mendapatkan panen padi yang baik gitu. Jadi dulu itu lebih ke ritual agama Shinto gitu di Jepang. Oke, kita masuk ke masa Edo, yaitu abad ke-16 Masehi di Jepang. Nah, pada masa ini ada seorang penguasa bernama Oda Nobunaga, di mana si Oda ini sering banget dulu menyelenggarakan turnamen sumo di Jepang. Nah, ring sumo yang kita kenal saat ini itu pertama kali ada dan diciptakan pada masa si Oda Nobunaga ini. Oh ya good mood, di era Edo ini pertandingan sumo itu nggak cuman sebagai hiburan semata, melainkan lebih ke ajang mengumpulkan uang donasi untuk membangun kayak kuil, tempat suci, dan juga infrastruktur lainnya di Jepang. Nah, karena seringnya diadakan turnamen sumo inilah, saat itu jadinya banyak bermunculan pesumo profesional. Nah, kita masuk ke era Meiji nih good mood di Jepang. Nah, pada era Meiji ini pertandingan sumo itu cukup dikritik lah oleh pemerintah Jepang, karena pemerintah Jepang ini memiliki aturan bahwa melarang orang-orang itu tampil bugil di depan umum. Nah, walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, pertandingan sumo itu kembali ditampilkan di depan Kaisar Jepang pada tahun 1884. Dan semenjak saat itulah sumo kembali memiliki peminat dan meningkat. Nah, masuk ke abad ke-20 di Jepang, itu muncul lembaga yang menaungi sumo di Jepang, bernama Dai Nihon Sumo Kyokai, atau Asosiasi Sumo Jepang. Nah, kita sekarang masuk ke apa-apa aja yang berkaitan dengan sumo dan juga gimana sih penentuan menang kalahnya sumo sebenarnya. Yang pertama itu aku bakal ngejelasin tentang gimana sih penentuan menang kalahnya sumo. Nah, kayak tadi nih, kan aku udah bilang di awal kalau pada zaman dulu pertandingan sumo ini agak ekstrim karena yang kalah itu adalah orang yang kehilangan nyawa. Jadi yang menang yang masih hidup kayak gitu. Jadi sekarang itu ya lebih nggak se-ekstrim dulu lah. Jadi ada beberapa peraturan. Yang pertama itu adalah pegulat yang pertama kali badannya menyentuh tanah selain telapak kaki di dalam ring gulat itu dia yang kalah gitu, yang jatuh lah intinya, yang jatuh pertama kali dia yang kalah. Yang kedua, pegulat yang pertama kali menginjakkan kaki di luar lingkaran ring gulat itu
dia yang kalah gitu. Jadi kan sering tuh kalian lihat atau nonton pegulat itu kan pesumo itu dorong-dorongan itu. Nah, siapa aja yang kakinya pertama kali menyentuh bagian luar lingkaran itu yang kalah. Nah, terus yang ketiga, pesumo yang ketahuan menggunakan teknik yang dilarang itu juga akan kalah. Yang keempat, pesumo yang mawashinya lepas pada saat bertanding itu juga kalah. Mawashi itu adalah sabuk yang digunakan oleh pesumo yang juga sekaligus berfungsi sebagai celana. Nah, yang keempat itu adalah pesumo yang kalau misalnya dia udah harusnya bertanding tapi nggak datang atau telat, pastilah ada estimasi waktu dikasih kan. Udah nggak datang juga, itu juga dinyatakan telat. Telat sih, dinyatakan kalah. Nah, otomatis penentuan yang menang untuk pesumo adalah yang sebaliknya dari yang aku bilang tadi, yaitu siapapun pesumo atau penggulat yang berhasil menjatuhkan lawannya pertama kali, siapapun pegulat yang pertama kali berhasil mendorong lawannya sampai keluar ring pertama kali itu yang menang. Lalu siapapun pesumo atau penggulat yang tidak melanggar aturan dan juga datang tepat waktu pada saat pertandingan, karena kan di Jepang itu gini ya, agak fanatik sama waktu, jadi setiap menit, setiap jam itu berarti banget buat mereka, kalian pasti tahu itu. Nah, setelah salah satu pegulat ini dinyatakan menang, maka para juri atau gyoji itu akan keluar dari ring pegulat dan mengumumkan kimarite. Nah, kimarite ini adalah kayak teknik yang dilakukan atau digunakan oleh si pegulat. Jadi ya misalnya nih, yang menang si A. Jadi juri itu juga akan selain mengumumkan, yang menang adalah si A gitu. Juri juga mengumumkan teknik apa yang digunakan oleh si pegulat ini. Jadi nggak cuman orangnya yang diapresiasi, tapi teknik yang digunakan juga diapresiasi gitu. Jadi selamat ya kamu udah menang gitu. Lalalala. Gitu, good mood. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang pernak-pernik dan apapun yang berhubungan dengan sumo. Nah, yang pertama itu mawashi. Aku udah bilang tadi, mawashi itu apa? Tapi aku jelasin lagi ya. Mawashi itu adalah sabuk yang digunakan oleh pegulat yang sekaligus berfungsi sebagai celana. Nah, mawashi ini beda yang dulu sama yang sekarang. Mawashi yang sekarang itu terbuat dari kain yang bagus dan kaku. Ya, sebenarnya fungsinya agar tidak mudah lepas pada saat bertanding. Nah, kalau zaman dulu, mawashi itu terbuat dari kain yang kasar dan juga longgar. Jadi ya, bayangin aja nih, aku ngajak kalian ngebayangin. Kalau misalnya zaman dulu nih nonton sumo dengan mawashi yang longgar, kan agak lucu ya. Kalau misalnya kalian lagi bertanding nih serius, kita lagi nonton serius, totonya mawashinya lepas gitu kan, jadinya nontonnya plus gitu loh, jadinya salfok gitu. Kalau aku yang nonton mungkin ya sumo zaman dulu tuh salfok gitu sama yang lain. Nggak tahu ya kalian itu salfok apa enggak, tapi kalau aku salfok sih kayaknya. Karena jatuh gitu, lagi asik-asiknya main, lagi asik-asiknya bertanding gitu, terus mawashinya lepas, apalagi penggulatnya itu nggak sadar kalau mawashinya lepas, kan jadinya plus gitu loh nontonnya ya, gitu deh pokoknya. Jadi nggak fokus gini. Nah, selain itu di zaman Edo, mawashi itu si sumo menggunakan mawashi yang bermotif indah dan juga gagah, dimana mawashi ini disebut dengan keisho mawashi gitu. Jadi jangan salfok ya, good mood. Kalau aku sih iya sih kayaknya. Selanjutnya ada ring sumo. Nah, ring sumo ini disebut dengan dohyo. Nah, dohyo ini terbuat dari campuran tanah liat yang di atasnya ditaburi oleh pasir. Dohyo ini kayak sekali pakai untuk sekali turnamen nih, good mood. Jadi, kalau turnamen udah selesai, dohyo ini akan dibongkar gitu. Jadi, kalau misalnya nanti ada pertandingan baru, ya harus menggunakan dohyo yang baru juga. Nah, di dohyo ini kalau kalian lihat, itu kan ada lingkaran nih. Nah, lingkaran ini kan ring di mana batas si pegulat itu akan bertanding. Nah, si lingkaran ini bernama tawara. Tawara ini dulunya terbuat dari karung beras yang ditanam di dohyo tersebut. Jadi dimunculin dikit-dikit membentuk lingkaran. Tapi kalau sekarang, itu mungkin kalian akan lihat kalau si tawara ini terbuat dari tali tambang yang besar itu, atau dari ikatan-ikatan jerami. Nah, di dalam lingkaran itu terdapat dua garis. Dimana dua garis ini disebut dengan shikirisen.
Nah, si kirisen ini berfungsi untuk kalau dua pegulat ini belum mulai bertanding, itu pegulat ini harus berada di belakang si kirisen tersebut, kayak gitu. Sedangkan bagian luar dari lingkaran tersebut itu disebut dengan janome. Nah, janome ini harus dipastikan sama penyelenggara itu bagian janome ini harus lebih lembut atau lebih halus daripada bagian dalamnya. Entah itu pasir yang lebih halus digunakan di luar itu, karena kan nantinya pasti banyak pegulat yang akan jatuh atau terdorong keluar garis itu. Jadi harus dipastikan keselamatannya juga lah gitu. Selanjutnya ada yokozuna. Nah, yokozuna ini merupakan level tertinggi di pertandingan sumo. Kalau samalah kayak misalnya sabuk merah di judo gitu. Jadi si yokozuna ini adalah sabuk merahnya di pertandingan sumo. Nah, dulu pada tahun 1993 ada seseorang atau pesumo asal Hawaii yang berhasil mendapatkan yokozuna ini. Selanjutnya adalah gaijin. Nah, gaijin ini adalah pesumo yang berasal dari luar Jepang. Nah, Good Mood, kalau kalian mengira pesumo itu hanya berasal dari Jepang atau orang-orang asli Jepang, kalian salah, Good Mood. Karena ternyata pesumo itu malah berasal kebanyakan dari luar Jepang. Contohnya dari Mongolia, dari Eropa Timur, dari Korea, kayak gitu. Jadi bahkan orang Jepang sendiri pun sedikit yang mau menjadi pesumo. Nah, jadi orang-orang dari luar Jepang inilah disebut dengan gaijin. Kalian pengen tahu nggak nih, Good Mood, kapan sih pertandingan sumo itu diselenggarakan? Nah, pertandingan sumo itu diselenggarakan setiap 6 kali dalam setahun. Pertandingan sumo nasional itu diadakan di bulan Januari, Mei, dan juga September. Sedangkan 3 lainnya itu tergantung sama waktu dan musim. Biasanya diadakan di akhir tahun, atau di awal musim gugur, atau musim semi, kayak gitu. Tapi sih biasanya diadakan di bulan Maret, Juli, dan juga November. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang fakta unik dari sumo. Nah, Good Mood, kalian tahu nggak sih kalau dulu, pada zaman dulu nih, sumo itu sebenarnya pertandingan yang diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki badan yang kuat. Jadi, nggak cuman badan yang gemuk, bahkan dulu itu pesumo itu diwajibkan atau harus memiliki badan yang berotot agar bisa menjatuhkan lawan mereka. Tapi, seiring berjalannya waktu, karena tidak adanya pembagian kelas berdasarkan berat badan, jadinya pandangan tentang sumo yang berotot itu mulai berkurang. Karena mungkin zaman dulu itu orang atau pesumo yang lebih sering menang itu pesumo yang memiliki berat badan yang tinggi atau yang gemuk gitu daripada yang berotot. Karena hal inilah sekarang jadinya kualifikasi sumo itu bukan lagi dari orang-orang yang berotot, tapi lebih ke orang-orang yang gemuk kayak gitu. Jadi orang gemuk itu memiliki kelebihan dapat menjatuhkan lawan lebih mudah kayak gitu. Oh ya, Good Mood, ada catatan juga nih. Kalau pesumo itu memiliki perut yang besar gitu, dia juga memiliki keuntungan tersendiri. Karena kalau misalnya pesumo itu memiliki perut yang besar, itu akan susah untuk lawan menggapai mawashi mereka atau sabuk mereka. Dan tidak akan lebih susah lah untuk didorong atau dibanting kayak gitu. Dijatuhkanlah oleh lawan mereka. Lebih susah. Kayak gitu. Jadi ya zaman dulu nggak langsung sumo itu segendut sekarang, nggak. Dulu bahkan pesumo itu berotot. Fakta unik selanjutnya adalah pesumo itu dulu ada yang wanita loh, Good Mood. Jadi dulu itu pesumo itu nggak didominan oleh laki-laki aja. Jadi ada wanita juga dulu yang menjadi pesumo. Tapi kalau sekarang wanita tuh udah dilarang jadi pesumo karena kan olahraga sumo ini olahraga yang cukup keras karena kan menggunakan fisik dan kasar, kekerasan gitu. Jadi wanita dilarang untuk menjadi pesumo sekarang. Selanjutnya adalah ternyata pesumo itu kebanyakan dari luar Jepang nih, Good Mood. Pesumo yang paling sering ada di Jepang itu adalah dari Mongolia, dari Rusia, Turki, Eropa Timur, dan juga Korea. Jadi kalau kalian ngira semua pesumo itu orang Jepang, itu kalian salah. Bahkan orang Jepang itu sedikit banget yang mau jadi pesumo. Selanjutnya adalah pesumo itu harus hidup tradisional setiap hari. Karena olahraga sumo ini merupakan olahraga tradisional, jadi pesumo juga setiap harinya itu harus hidup tradisional. Contohnya harus menggunakan kimono dan juga sandal kayu setiap hari. Jadi mereka nggak bisa menggunakan pakaian sesuka hati mereka, kayak gitu. Kalau udah jadi pesumo ya, dan juga mereka tuh harus bersikap yang sopan pada saat bertemu dengan orang lain. Yang terakhir adalah pesumo itu harus atau wajib memiliki rambut panjang. Nah, pesumo itu harus memiliki rambut panjang karena agar nantinya bisa diikat membentuk chomagi.
Chomage itu kayak ikatan rambut pada zaman Edo, ikatan rambut ala samurai pada zaman Edo. Nah, gitu lebih lengkapnya. Kayak gitu. Jadi, kalian bisa lihat nih kayak gini contohnya, ikatan Chomage. Nah, itu dia Good Mood, penjelasan mulai dari asal-usulnya, sejarahnya sumo, habis itu ke pernak-pernik atau hal-hal yang berbau sumo, dan juga fakta unik dan menarik dari sumo. Gimana nih menurut kalian? Mana fakta yang baru kalian tahu nih kira-kira? Bisa diskusi di kolom komentar ya Good Mood. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jadi ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!